صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja, kamu untuk latihan itu micro teaching saja. Jadi kamu jelaskan ya, seperti Abah menjelaskan. Untuk saat ini kalau ada Abah berarti kamu membaca ya, nggak usah nulis ya kan, nggak usah nulis, dengarkan aja. Terus apa tugasnya membaca, kemudian Abah yang menjelaskan ya. Penjelasan ini kamu harus ingat-ingat. Satu, diamalkan untuk diri sendiri ya. Nomor dua, diamalkan yaitu untuk orang lain alias diajarkan. Udah, ayo. Surat apa ayat? Surat Abasa ayat 25. Coba petugasnya ya, ingat-ingat mic-nya itu kurang banter ya, makanya gantiin mic tapi
Utawa juga nomik sing niki padha. Saya ulangi surat Abasa ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Anna sungguh kami, sobabna kami mencurahkan, al-ma'a air, sobban dengan lebat. Satu yang dapat kita amalkan dari ayat ini, satu, kita ingat maha sayangnya Allah, yaitu menurunkan air dari langit dengan lebat. Ya, teruskan dua. Enggak ada duanya. Hah? Cuma satu ya. Cuma satu ya, gak usah ngomong satu ya. Anna sababnal ma'a sabba. Sungguh kami Allah, kami mencurahkan, sababna kami curahkan, al-ma'a air sabban dengan benar tercurah dari langit. Cara mengamalkan, kita ingat maha sayangnya Allah yang telah mencurahkan air dari langit. Coba kamu nanti mungkin akan ditambah ini cara mengamalkannya, yaitu dengan thariqah, yaitu dengan ucapan. Kita sering-sering mengatakan, ya Allah, Engkau maha sayang ya Allah, telah mencurahkan air dari langit dengan benar-benar tercurah, sehingga tersimpan dalam bumi dalam keadaan bersih, tersaring, kemudian kami mengambilnya untuk minum, untuk wudhu dan sebagainya. Ya. Bagaimana cara mengamalkan? Kita memperbanyak mengucapkan atau berdialog dengan Allah Ya Allah, tirukan. Ya Allah, sungguh Engkau maha sayang. Sungguh Engkau maha sayang. Mencurahkan air dari langit. Mencurahkan air dari langit. Dengan benar-benar tercurah. Dengan benar-benar tercurah. Dan Kau simpan di dalam bumi. Dan Kau simpan dalam bumi. Untuk aku ambil. Untuk aku ambil. Sebagai minum, mandi, wudhu dan sebagainya. Sebagai minum, mandi, wudhu dan sebagainya. Nah, siapa yang mengatakan demikian? Ya, berarti itu mengagungkan Allah. Kalau bisa bahasa Arabnya ya bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa, di hati itu tidak ada Arab Inggris kok. Di hati itu tetap tidak ada suaranya, ya kan? Ya. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Makanya sampaikan masuk hati, sudah. Sering-seringlah mengimajinasi, tapi bukan mengimajinasi namanya mensugesti diri kita, dada kita. Sering kita isi dengan iman. Cara mengisi iman demikian, yaitu dengan mengamalkan Al-Quran. Anna sababnal ma'a sabba. Atau ya, kalau sudah pakai bahasa Indonesia begitu boleh. Kalau pakai bahasa Al-Quran malah bagus. Hatinya ingat begitu pada waktu misalnya wudhu, minum dan sebagainya, tapi mulutnya anna sababnal ma'a sabba. Itu yang lebih bagus. Mengisi hati dengan iman, sehingga tidak munafik terus. Munafik itu ngomong iman tapi hati kosong. Kita hindari sifat munafik, ngomong iman tapi
tapi hati kosong, kita hindari sifat munafik. Ngomong iman tapi hati kosong, bohongi diri tidak merasa, membikin rusak tidak merasa, bohongi diri tidak merasa, membikin rusak tidak merasa, membikin rusak tidak merasa. Sudah. Ya ini tujuannya mondok, tujuannya hidup di dunia ini. Makanya ada lulusnya. Lulus silahkan. Kalau kamu sudah lulus, maka disuruh oleh Abah, kamu pergi ke rumahmu, ajarkan Al-Quran. Bikin robot-robot yang mengagungkan Allah. Robotnya sudah ada, tinggal mengagungkan Allah. Qasidah ilmu tadi semuanya diambil dari Al-Quran, ya kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, tetapi tidak merasa. Ini loh yang bahaya. Oh ya, untuk santri baru hendaknya diberitahu di sini materinya apa, kamu mondok di sini apa, ya, yaitu apa, jamaah istighosah, ya kan? Sebab jamaah istighosah itu apa? Wajib untuk mengisiin loh. Istighosah itu apa sih? Bukan kok duduk, bukan kok dukun, enggak. Duduk istighosah itu dalam rangka mengagungkan Allah. Walaupun tidak masuk hati kamu subhanallah, 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 itu nanti lama-lama Allah akan kasihan. Wah, ini mengagungkan aku ini. Hei malaikatku, itu mengagungkan aku itu. Catatan ahli surga. Allahumma amin. Terus Allah memberikan ilmu. Akhirnya apa? Bisa mengagungkan Allah dengan hatinya. Ya. Apa tadi cara mengamalkan? Mungkin nanti akan ada revisi Ron. Jadi ditambah dengan apa? Kita kita memperbanyak berdialog dengan Allah, yaitu apa? Dengan mengucapkan, ya Allah, sungguh Engkau maha sayang, telah mencurahkan air hujan dengan benar-benar tercurah, lalu Kau simpan dalam bumi. Kemudian untuk mempermudah saya mengambil, untuk saya pakai mandi, minum, wudhu dan sebagainya. Ya, kalau perlu setiap wudhu, setiap minum dan sebagainya begitu, matur pada Allah dulu. Wah, luar biasa pahalanya itu. Walaupun ada orang mengatakan orang stres gak apa-apa, ya. Yang stres itu kamu, gitu aja ya. Ini loh tujuannya kita di dunia sebenarnya. Kalau orang sering dialog dengan Allah begitu, wah, luar biasa senangnya. Menjadi orang yang mukmin sesungguhnya. Allahumma amin. Kalau sudah begitu, tempat dudukmu menjadi barokah. Napasmu barokah. Makanmu barokah. Kamu tidak tersusahkan oleh dunia. Allahumma amin.
Anna sababnal ma'a sabba. Nanti kalau sudah bisa mengamalkan itu, maka yang dikatakan tidak perlu bahasa Indonesia, cukup anna sababnal ma'a sabba. Sudah ingat cara mengamalkan. Berarti mulai abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, membaca begitu tapi ingat cara mengamalkan, yaitu yang betul ya. Membaca begitu atau mendengar begitu dan tahu cara mengamalkan itu lebih baik daripada 1000 kali 1000 kali 1000 orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Berarti berapa? Orang yang nggak bisa baca Al-Quran dibanding yang sudah bisa baca, lebih baik bisa baca 1000 kali lipat. Sama-sama tidak membacanya loh ya. Sama-sama tidak membacanya. Orang tidak bisa membaca, tidak membaca. Orang yang bisa membaca ya pas tidak baca. Itu loh lebih baik disukai oleh Allah daripada 1000 yang tidak bisa baca. Terus yang bisa baca tahu artinya dibanding yang tidak tahu artinya, lebih baik 1000 kali lipat lebih baik yang tahu artinya. Berarti orang yang tidak tahu, nggak bisa baca dengan orang yang bisa baca dan tahu artinya, lebih baik berapa kali lipat? 1.000.000 kali lipat. Nanti kalau sudah tahu cara mengamalkannya, maka 1.000.000.000 kali lipat. Penduduk Indonesia itu berapa? 200 berapa? Sekarang 300 juta. Kalau dulu kan 200 juta ya. Sekarang ya nggak sampai barangkali kalau 300 juta. Anggap saja 300 juta. Berarti 1 miliar. Berarti orang Indonesia itu loh semuanya. Dibanding dengan orang yang tahu cara mengamalkannya, lebih baik 1 orang yang tahu cara mengamalkannya. Nanti ulama wadah sedunia sudah. Apalagi Nabi, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti masih enggak mengalahkan pahalanya Nabi. Makanya Nabi itu diberi nikmat besar. Nikmat besar itu, nikmat banyak itu hanya untuk Nabi, ulama, pejuang dan apa? Orang soleh, orang yang suka amal soleh. Itu urutan itu. Lebih tinggi daripada orang yang suka amal soleh adalah pejuang. Pejuang itu masuk surga tanpa hisab. Lebih tinggi lagi adalah ulama. Dan tentu saja paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Cara sendiri ya. Anna sababnal ma'a sabba. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak pernah ingat begitu. Yang diingat adalah mandi hangat, itu aja. Hebat aku, anaknya emak ya. Rumahku mewah, mobilku mewah, sawahku mewah. Itu yang dipikir oleh orang kafir. Orang munafik juga begitu, orang fasik. Cuma orang munafik kadang-kadang juga bagusnya. Kadang-kadang pergi haji juga. Makanya kalau orang berbuat baik jangan dilarang. Walaupun misalnya warnanya merah misalnya ya. Ya biar sesekali putih juga, polet-polet gitu ya. Jangan dimarahi. Jangan disombongin, kamu nggak pernah sholat kok haji. Oh jangan. Haji tetap baik ya. Barangkali nanti haji kemudian ingat sholat. Qadha sholat sudah kemudian teratur sholatnya. Allahumma amin. Anna sababnal ma'a sabba. Coba penting atau penting belajar Al-Quran ini? Sangat penting.
nanti kalau sudah sering dialog dengan Allah, apa tadi? Ya Allah, sungguh Engkau maha sayang, mencurahkan air dari langit securah-curahnya, Kau simpan di bumi untuk memudahkan aku mengambilnya, ya, untuk aku pakai minum dan apa? Mandi, wudu dan sebagainya. Bimbinglah kami ya Allah untuk bersyukur. Katakan betul ya. Kalau ada orang banyak boleh mengatakan, tetapi apa? Sebaiknya nanti kalau sendiri itu latihannya. Ya begitu itu ulama itu apa? Bertapa, bertahanus. Begitulah Nabi bertahanus atau bertapa di gua Hira. Selanjutnya kalau sudah selesai apa bertapanya, maka silahkan bermasyarakat. Anggap saja di pondok ini adalah bertapa. Kalau sudah bisa mengamalkan, silahkan bermasyarakat. Abah tidak melarang. Oh nanti kalau mau keluar dilarang oleh Abah, siapa yang melarang? Oh, malah bikin pondok liburan aja kamu disuruh pulang, silahkan pulang ya kan. Kecuali yang di sini punya tanggung jawab, nggak bisa dilimpahkan pada orang lain ya, malah tidak boleh pulang. Harus bikin pondok liburan di sini. Mudah-mudahan diberi betah di pesantren. Allahumma amin. Mintalah pada Allah. Mintalah. Cuma kalau minta yang baik-baik saja. Jangan mintanya ya Allah, jadikan saya ganteng ya Allah, ya Allah. Itu minta dunia itu. Nanti kamu jadi kegantengan sampai sapi-sapi perempuan ikut kamu nanti ya. Bagaimana kalau sampai apa? Orang gila itu ikut kamu, repot tambahan. Pokoknya aku minta dinikahi. Yuk kita berjuang, yuk kita. Kamu repot nantinya ya. Minta akhirat, minta apa? Mengagungkan Allah. Teruskan. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya belahan. Tsumma kemudian syaqaqna kami belah al arda bumi syaqqan dengan belahan. Kita ingat Allah yang menjadikan bumi terbelah dengan sebaik-baiknya, sehingga air dapat meresap ke bumi untuk memudahkan kita memanfaatkannya. Ya seperti tadi ya kan, dari air hujan kemudian bumi kan tidak tertutup gitu kan, ada terbelah pori-porinya ya, sehingga masuk ke dalam bumi ya. Kemudian apa? Kita ambil, melimpah lo air itu. Kemarin ada yang saya suruh apa? Suruh untuk nanam padi, katanya airnya tidak cukup. Padahal di bangunan kampus UE yang baru di utara itu 1 meter masih sudah ada airnya ya. Andai ya kalau kepingin nggak banyak beli solar, tapi terus bisa tanam padi kan gampang, pakai kincir angin ya, kincir angin. Kemudian setelah itu untuk mengeluarkan air dari bumi, sudah itu airnya tahu urus saja ya.
Sebenarnya KKN itu begitu. Ya. Jangan ojo terus marung pemerintah saja kamu ya. Permentah terus permentah ya. Dikit-dikit pemerintah, kamu bikinlah itu. Makanya jangan takut melarat. Ya. Jangan takut melarat. Bisa itu. Bikin kincir angin ya. Kalau ada angin itu berputar. Perputaran itu dipakai untuk mengeluarkan air dari tanah. Sudah. Sekalian tinggal mana sawah yang dialiri. Ya. Nggak harus kuliah di mana. Bisa, tinggal pengelasan saja. Ya. Di Dwi. Kalau ada air kan itu tumbuh-tumbuhan kan yang penting air, ya. Ngono wi. Sudah itu sama dengan sungai buatan kamu. Kita kewalahan di bangunan utara kan kita ada yang ruang di bawah tanah itu ya. Itu sampai kewalahan airnya. Saya lihat yang kerja itu untuk mencari batu yang sudah terlanjur ditaruh di bawah dengan alat berat ya. Itu kan kedalamannya 1,5 meter. Itu loh, tower harus nguras airnya ya. Lah air sebegitu banyak di bawah tanah ini loh, di bawah nggak usah jauh-jauh. Nah itu kamu ambil dengan kincir angin kan bisa itu. Katanya agak mahal kalau pakai diesel solarnya ya. Nabi sing kreatif cekak kiri aktif tok kamu ya. Apa kreatif itu? Dan anehnya lagi, sumber itu tidak hanya di daratan rendah saja, di gunung itu juga ada sumber. Ya, di gunung ada sumber. Ada dulu Cakmat itu yang bangun-bangun itu rumahnya di atas gunung. Gunungnya ya bukan gunung yang banyak tanamannya, gersang sudah, tapi sumbernya masih ada. Kok bisa? Rumahnya di atas gunung kok ada sumbernya? Sudah. Summa syaqqaqnal ardha syaqqa. Terus fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Fa'ambatna, maka kami tumbuhkan fiha, di dalamnya bumi, habban, biji-bijian. Yang dapat kita amalkan, kita ingat Allah yang menumbuhkan biji-bijian di dalam bumi. Cuma satu. Sebenarnya 2 itu minimal ya. Kita ingat Allah yang menumbuhkan biji-bijian di bumi melalui tadi? Air dari hujan, kemudian tanahnya itu terbuka, ya, ada pori-porinya, kemudian Allah menumbuhkan tumbuhan. Makanya orang kafir itu orang yang lihat ciptaan tak ingat Allah. Lihat ciptaan tak ingat Allah. Orang mukmin lihat ciptaan, lihat tumbuh-tumbuhan itu ingat Allah, mengatakan ya Allah, Engkaulah yang menumbuhkan biji-bijian ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa menghidupkan yang mati. Coba sama-sama. Ya Allah. Ya Allah.
engkau yang menumbuhkan biji-bijian. Sungguh engkau maha kuasa menghidupkan yang mati. Ulangi. Ya Allah, engkau menghidupkan biji-bijian. Sungguh engkau maha kuasa menghidupkan yang mati. Siapa yang ngomong demikian, matur kepada Allah demikian, pahalanya luar biasa. Allah suka disanjung. Maka kamu akan diberi rizki dari yang tidak disangka-sangka datangnya. Diulangi. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, sungguh engkau maha kuasa menumbuhkan. Atau tadi ya, tumbuhan. Nek iso rekaman kok ditulis sapa Ron? Apa? Safi, ana Safi tak gak iku? Hah? Ledi Safi. Angkat tangan no, angkat tangan toh. Ya wis. Nanti apa? Ditambah juga boleh apa? Tafsir amalinya ya. Sehingga jelas cara mengamalkan bagaimana. Ya Allah, engkau telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Engkau telah menumbuhkan biji-bijian. Sungguh engkau kuasa menghidupkan yang mati. Fa'ambatna apa? Fiha habba. Fa'ambatna, maka kami Allah menumbuhkan fiha, di dalamnya. Tumbuh itu bahasa Arab loh asalnya. Ambata, tumbuh ya. Yumbitu, tumbuh. Ya Allah, engkau telah menumbuhkan biji-bijian. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna, maka kami tumbuhkan fiha, di dalam bumi, habban, biji-bijian. Ya Allah, engkau telah menumbuhkan biji-bijian. Sungguh engkau maha kuasa menghidupkan yang mati. Mau tidur juga begitu, boleh. Tapi yang lebih bagus lagi yang dihafalkan ayatnya. Fa'ambatna fiha habba. Dihafalkan begitu. Tapi hatinya, ya Allah, engkau menumbuhkan. Engkau telah menumbuhkan biji-bijian. Sungguh engkau maha kuasa menghidupkan yang mati. Ini loh yang dikembangkan di pesantren ini ya. Sehingga diharapkan ahli pengamal Al-Quran. Allahumma amin. Kemudian mengajak yang lain. Wi fahamawi. Dwi paham? Ya, ini perguruan tinggi, sekolah tinggi ilmu tarbiyah di sini didirikan ya untuk ini sebenarnya. Makanya tidak harus dengan uang, ya kan? Tidak harus ada uang. Kalau ada uang jalan, kalau nggak ada uang nggak jalan. Itu orang kafir, orang fasik itu. Kita jangan begitu. Kalau ada uang ya amal soleh dengan uang, nggak ada uang ya amal soleh dengan apa? Ilmu dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi betah oleh Allah, ya kan? Ngonoful. Kayak selama ini kalau kita mengamalkan Al-Quran itu berarti kosong hidup kita itu. Iya tak? Sering-seringlah mengatakan. Atau tadi dibaca Al-Qurannya. Dihafalkan, Drik. Ya. Dihafalkan. Kalau mau mengajar, hafalkan dulu. Jadi kamu nggak usah ndelok iki ayate, iki artine, iki cara mengamalkan. Ya. Ngomongin gonta-ganti ya. Hafalkan kan enak, ya.
Apalagi nanti mengajarnya di sini tidak dibatasi oleh Abah. Walaupun kamu setelah mengajar kelas 1 ternyata ngajar ganti guru kelas berapa, ya sudah, diputar aja kasetnya. Ya, menghafal pertama kali aja kok. Sudah dengar dari Abah, dari radio, dengar dari kamu, nggak apa-apa. Disuruh mengajar di tarbiyah semester 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, ya. Diputar lagi aja, berulang-ulang. Fa'ambatna fiha habba. Teruskan. Wa 'inabau wa qadba, anggur dan sayur-sayuran. Oh ya, tadi masih ada itu sebenarnya cara mengamalkan. Kita berusaha menumbuhkan biji-bijian dengan cara disiram. Kan itu tadi kan arahnya apa? Allah menurunkan air hujan, kemudian buminya ada pori-porinya. Setelah itu Allah menumbuhkan dengan air tadi, ya, tumbuh-tumbuhan. Makanya kita tumbuhkan, kita berusaha menumbuhkan bijian dengan menyiramnya dengan air. Paham? Nomor berapa itu? Tulisan Ron, revisinya, atau siapa saja boleh menulis. Nomor 2 yaitu kita menumbuhkan biji-bijian dengan cara menyiramnya dengan air. Nomor 3, kita berusaha menghidupkan hati yang mati dengan cara menyiram dengan ilmu. Sebab air dikiaskan dengan ilmu. Hati yang tidak ingat pada Allah disebut hati mati. Makanya banyak kelihatannya manusia, tapi sebenarnya mayat yang berjalan-jalan, ya. Karena hatinya mati. Yang ketiga apa tadi? Kita berusaha menghidupkan hati yang mati dengan cara menyiramnya dengan ilmu. Karena air dikiaskan dengan ilmu. Fa'ambatna fiha habba. Tadi sebenarnya bumi, ya, summa syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan benar-benar terbelah. Maka apa tadi cara mengamalnya? Kita ingat Maha Kuasa Allah yang menjadikan atau yang membelah bumi dengan sebaik-baiknya sehingga air bisa meresap ke dalamnya sehingga mudah untuk kita manfaatkan. Itu sebenarnya nomor 1. Nomor 2 apa? Kita berusaha mencontoh bumi yang tawadhu, bisa menerima air. Ulangi, kita berusaha mencontoh bumi yang bisa menerima air, gitu aja. Yaitu kita tawadhu dengan membuka pintu hati untuk menerima ilmunya Allah. Apa tadi? Kita mencontoh bumi yang terbelah, yang bisa terbelah, yang bisa meresap air, menyerap air. Ya. Dengan cara apa? Kita membuka hati kita. Membuka hati kita. Kita tawadhu dan membuka hati. Bumi itu lambangnya tawadhu. Para ulama mengatakan demikian. Kalau melihat bumi, ingat bumi itu tawadhu. Nah, bumi itu ada yang bisa meresap air, menyerap air, ada yang tidak. Ya. Kita mencontoh bumi yang bisa menyerap air saja. Yaitu kita tawadhu
dan apa? Membuka hati kita menerima ilmu atau ya, yang lambangnya air. Menerima ilmu yang lambangnya air. Kalau menjelaskan, diingat lagi, tsumma syaqqaqnal ardha syaqqa. Kemudian kami, Allah membelah bumi dengan benar-benar terbelah. Makanya kita apa? Tadi ingat maha kuasanya Allah, ya kan? Yang membelah bumi sehingga bisa menyerap air dan mudah ditanami. Nomor 2, kita mencontoh bumi yang bisa bisa menyerap air, yaitu kita membuka hati kita ilmu apa? Menerima ilmunya Allah, sehingga kita tawadhu dan membuka kita tawadhu dan membuka hati kita menerima ilmunya Allah yang lambangnya air. Titik gitu aja, tidak apa-apa. Ilmunya Allah dilambangkan dengan air. Itu tsumma syaqqaqnal ardha syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'ainaba wa qadba. Ayo dibaca. Wa 'ainaba wa qadba, anggur dan sayur-sayuran. Wa 'ainaban, dan buah anggur. Wa qadba, dan sayur-sayuran. 1, kita ingat buah-buahan dan sayur-sayuran, kita ingat Allah yang menumbuhkan. Dan yang kedua, kita mengharapkan buah-buahan atau anggur dan sayur-sayuran di surga saja, dengan cara kita sedekah buah-buahan dan sayur-sayuran selama di dunia. 3 tidak ada. Sebenarnya yang ketiga itu kita ingat maha kuasanya Allah yang kuasa menumbuhkan tumbuhan dari batangnya dan dari bijinya, yaitu seperti apa? Inaban. Anggur. Seperti anggur. Anggur itu kalau kita menanam boleh dari bijinya, tapi biasanya menanam anggur itu cukup dipotong-potong. Ya. Jadi pohonnya itu dipotong kemudian kita tancapkan, sudah. Ya. Seperti ketela pohon itu juga begitu, kita potong pohonnya, kok pohon potongnya ya. Kita potong pohonnya kemudian kita tancapkan, kok ya bisa tumbuh ya. Ketela rambat juga begitu. Kita potong pohonnya itu, kemudian kita tancapkan, kok dia bisa tumbuh. Inaban, anggur. Terus wakoban dan sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran. Ya, teruskan. Apa? Wa zaituna wa nakhla, zaitun dan kurma. Wa zaituna, dan zaitun. Wa nakhla, dan pohon kurma. Kita ingat maha kuasa dan sayangnya Allah yang menumbuhkan pohon zaitun dan kurma dari biji-bijian. Oh ya. Oh, tadi itu yang dipotong ya, vegetatif ya. Yang ini generatif. Kita ingat maha kuasanya Allah yang kuasa menumbuhkan pohon korma, zaitun dan korma. Kamu tahu pohon korma besar kan? Ya, lebih besar daripada pohon kelapa. Besar sekali. Tapi untuk menanam itu bijinya dulu kecil sekali ya. Nggak ada sejari kelingkingnya orang dewasa ya, sejari kelingkingnya anak kecil saja, anak bayi itu. Nah,
Itu kalau ditanam bisa tumbuh besar seperti itu. Ya. Nah, nanti ditambah dengan cara apa? Mengatakan, ya Allah, Engkau menumbuhkan pohon korma dari biji yang sangat kecil menjadi pohon yang begitu besar. Sungguh semua atas kuasa-Mu ya Allah. Gitu aja ya. Kalau ingat saja mungkin kamu tidak bisa ingat. Gimana caranya ingat ya? Ya omongkan aja. Paham? Jadi kalau di situ apa? Kita ingat Maha Kuasa dan Maha Sayangnya Allah yang menumbuhkan pohon zaitun dan pohon kurma dari biji-bijian. Terus ditambah kita apa? Mengatakan ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa menumbuhkan pohon korma yang begitu besar dari biji korma yang begitu kecil, ya kan? Mudah-mudahan manfaat ya. Amin, amin. Sebenarnya walaupun kamu ngantuk begini masih boleh loh mendengarkan ngaji itu, masih terdengar, ya. Masih bisa disugesti istilahnya ya. Makanya ngantuk-ngantuk ya tidak apa-apa, tapi jangan disengaja tidur ya. Tambah lagi. Wa hada'iqa ghulba, kebun-kebun yang lebat dan kebun-kebun yang lebat. Wa hada'iqa, dan kebun-kebun ghulban yang lebat. Yang dapat kita amalkan, kita ingat Allah yang menumbuhkan kebun-kebun yang lebat. Kita agungkan Allah yang diganti aja, kita ingat Allah juga boleh yang menumbuhkan kebun-kebun yang lebat, yang asalnya tanah mati menjadi kebun yang lebat, menjadi hidup, yaitu dengan tumbuhnya tumbuhan atau kebun yang lebat. Dengan mengatakan atau kita mengatakan pada Allah, ya Allah, itu di nomor sendiri kan nggak apa-apa. Nomor 2 kita mengatakan, ya Allah, sungguh Engkau telah menumbuhkan kebun-kebun yang lebat pada tanah yang asalnya benda mati. Sungguh Engkau kuasa menghidupkan benda mati ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa menghidupkan untuk selama-lamanya di alam akhir. Apa? Nomor 2 apa? Kita mengatakan atau kita sering mengatakan, ya Allah, ayo. Ya Allah, Engkau telah menumbuhkan kebun-kebun yang lebat. Engkau telah menumbuhkan kebun-kebun yang lebat, yang asalnya tanah mati. Sungguh Engkau Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Sungguh Engkau Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Sungguh Engkau kuasa menghidupkan kami di alam akhirat yang selamanya. Sungguh Engkau Maha Kuasa menghidupkan kami di alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Ini loh, penting sekali. Nilainya itu dengan harganya langit dan bumi masih mahal ini, ya. Sudah, mau tidur juga begitu, silahkan kamu, ya Allah, Engkau kuasa menidurkan kami. Kemudian bangun, ya Allah, Engkau kuasa membangunkan kami dari tidur kami. Berarti Engkau kuasa menjadikan mati maupun menjadikan hidup. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Ini kok pelajaran tinggi, oh ini pelajaran Al-Quran kok. Ya. Makanya Abah suka Al-Quran, fikih Al-Quran gitu aja. Dulu kan Al-Quran. Ya. Silakan kamu belajar kitab ini, tapi sebentar. Dulu kan Al-Quran dulu. Utamakan Al-Quran. Terus wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan dan rumput-rumputan. Wa fakihatan, dan buah-buahan, wa abban, dan rumput-rumputan. Yang dapat kita amalkan, satu, kita ingat maha kuasanya Allah yang menumbuhkan buah-buahan dan rumput-rumputan. Jadi kita memperbanyak, atau nomor dua kita satu saja atau dua? Satu. Hah? Nek satu ya, ngomong satu ya. Sekarang kasih satu karena ada yang nomor dua. Nomor dua kita memperbanyak matur pada Allah, ya Allah, Engkau yang menumbuhkan buah-buahan dan rumput-rumputan. Sungguh semuanya adalah kuasa-Mu ya Allah. Ya. Jadi kita tidak ingat rumput itu, ingat gulma pengganggu. Jangan, susah kamu. Ingat Allah yang kuasa menumbuhkan. Ya. Tapi apa? Tidak dibersihkan, ya bersihkan. Ya. Dibersihkan. Sudah dibersihkan, kadang-kadang masih ada rumputnya lagi, ya, tumbuh rumput lagi. Ya, memang Allah yang menjadikan. Kok bisa ya? Hah? Itu loh maha kuasanya Allah. Terus mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Mata'an lakum, untuk kesenangan. Gak usah untuk mata'an kesenangan. Mata'an kesenangan, lakum bagi kalian, wa li'an'amikum, dan untuk binatang ternak kalian. Yang dapat kita amalkan, kita ingat maha kuasanya Allah yang menyediakan buah-buahan dan rumput-rumputan untuk kesenangan kita dan untuk binatang ternak kita, bukan untuk Allah. Satu itu, ya. Kita makan buah-buahan, ingat Allah dulu. Atau kita mengatakan, ditambah nomor 2 gitu aja. Nomor 2, kita makan buah-buahan dengan mengatakan, ya Allah, sungguh Engkau yang menumbuhkan buah-buahan, yang mengeluarkan buah-buahan dari pohonnya untuk kesenangan saya, ya Allah, sungguh Engkau maha sayang. Bisa ndak? Ayo, tirukan. Iya. Ya Allah, sungguh Engkau yang telah menumbuhkan buah-buahan. Ayo. Ya Allah, sungguh Engkau yang menumbuhkan buah-buahan. Dan menjadikan pohon berbuah. Dan menjadikan pohon berbuah. Untuk saya, ya Allah. Untuk saya, ya Allah. Bukan untuk Engkau. Bukan untuk Engkau. Sungguh Engkau maha sayang. Sungguh Engkau maha sayang. Langsung ceplus ya. Ada kelengkeng ya dimakan ya. Jangan seperti Abu Lahab. Hah? Ini yang tertinggi. Kehidupan dunia kita kalau tidak pernah mondok, tidak pernah mengamalkan ini, sungguh merugi.
Kemudian nomor 3, pada waktu kita memberi makan rumputan pada ternak, ya, kita mengatakan, ya Allah, Engkaulah yang menumbuhkan rumput-rumputan untuk binatang ternak saya, bukan untuk kepentingan Engkau, ya Allah. Sungguh Engkau maha sayang. Hafal? Ya, coba pada waktu kita memberi makan pada binatang ternak, ayo. Pada waktu kita memberi makan binatang ternak, Kita ingat mengatakan atau kita mengatakan, apa? Engkau Ya Allah. ya Allah, Terus? Engkaulah yang menumbuhkan Rumputan. rumput-rumputan Untuk binatang ternak kami, bukan untuk kepentingan Engkau, ya Allah. Sungguh Engkau maha sayang. Sungguh Engkau maha sayang. Nah, kalau orang sering dialog dengan Allah seperti ini, tidak pernah merasa kesepian, tidak pernah merasa sendiri, ya, tidak pernah merasa sendiri. Sungguh nikmatnya luar biasa. Sudah, mudah-mudahan manfaat. Amin. Kalau ngomong sudah mudah-mudahan manfaat, kok langsung bangun ya? Mudah-mudahan manfaat. Untuk hafalan, ya, kamu kan yang amal soleh apapun, hendaknya bawa buku saku. Entah qasidah ilmu volume 3, entah Qur'ani 1, Qur'ani 6, Qur'ani berapa, terserah. Jadi kalau beli baju, hendaknya yang ada sakunya, ya. Kalau beli kaos juga yang ada sakunya. Jangan mau kalau beli kaos nggak ada sakunya. Atau bikin sendiri saku, ya. Kecuali kalau diberi, ya, nggak apa-apa. Atau ditaruh di kopiah juga tidak apa-apa, ya. Cuma jangan satu bendel semuanya ditaruh di kopiah, ya. Kemarin siapa itu? Satu paket taruh di kopiah semuanya, ya. Apa mau kamu hafalkan semuanya? Satu aja tidak apa-apa. Walaupun di sawah masih menunggu istirahat gitu, sambil dibuka itu. Mungkin Qur'ani 3, dakhala yadkhulu dukhulun dakhilun madkhulun udkhula tadkhul adkhala yudkhilu idkhulun mudkhilun mudkhulun adkhila tudkhil. Nice. Hafal, ya. Itu sudah sebagian besar dari ilmu shorof. Sebagian besar dari ilmu nahwu. Allama alimun jahilan, alim mengajar jahil. Allama aliman jahilun, jahil mengajar alim. Allama alimun jahilan wa sholihan, alim mengajar jahil dan soleh. Allama alimun jahilan wa sholihun, alim dan soleh mengajar jahil. Nah, kalau sudah hafal begitu, diterangkan oleh guru, maka mudah. Nah, satu, jadi terus bawa buku saku. Tidak ada alasan kamu suruh mengajar, saya biasa amal soleh di sawah. Enggak boleh, harus bisa. Saya masih sanawiyah, enggak boleh, tetap harus bisa, ya. Jadi selalu membawa buku saku. Mudah-mudahan manfaat. Nah, langsung tangi, ya. Sekarang semuanya bawa buku saku enggak? Coba sih ambil dan diangkat. Sebentar, ambil dulu. Sudah? 1, 2, 3, angkat. Oh, enggak semuanya gini, ya.
Di dapur itu ya begitu, rame saja. Sebenarnya kamu bawa buku saku kan enak ya. Makanya di setting itu dijadikan buku saku agar mudah dibawa kemana-mana. Nanti wah takut buku sakunya jatuh atau kotor. Alah kotor ya minta lagi gitu aja kok repot ya. Nomor 2, biasanya kalau orang bawa buku saku itu mesti kepingin menghafal. Ya toh ya? Kalau nggak percaya, misalnya semuanya dikasih palu, ya, pegang palu, pasti ada saja yang ditutuk-tutuk itu ya. Mau tidur ternyata di sebelahnya ada bacaan koran misalnya, mesti kepingin baca dulu ya. Nah kalau koran kalau buka kan sulit tuh, lompat kratak. Kalau buku saku enggak loh itu. Nomor 2, kalau bisa yang belajar itu sebelum diajarkan, sekarang sudah dibaca dulu. Makanya kalau sudah diberi buku fisika, kimia, biologi, sebelum diajarkan ya, sekarang kamu baca dulu itu buku itu. Kamu baca dulu. Sehingga belajar itu yang paling bagus adalah sebelum diajarkan sudah dipelajari dulu. Makanya kalau nggak percaya, bikinlah skripsi itu. Adakan penelitian. Adakan penelitian ya. Sama-sama orangnya. Yang selama ini belajarnya tidak pernah mendahului dulu. Setelah itu disuruh berubah mendahului selama 1 bulan gitu aja. Jadi sebelum diajarkan, misalnya pelajaran fisika, jangan membaca yang sudah diajarkan, bacalah yang belum diajarkan. Kalau perlu tanya 10 orang itu diteliti, suruh tanya dulu, Bu guru atau Pak guru, besok waktunya ini bab apa yang akan diajarkan. Saya dapat perintah untuk mempelajari lebih dulu daripada sebelum diajarkan. Oh bab ini ya, sampai sekian kira-kira. Setelah itu pelajari dulu. Kemudian pada waktu sekolah kan nikmat ya. Karena apa? Sudah tahu. Oh ternyata begitu. Kalau sudah tahu berarti mantap. Kalau belum tahu berarti menjadi seperti orang gatal digaruk. Asalnya tanda tanya kemudian dijawab. Wah enak. Paham? Coba ini pesannya Abah malam ini 2 itu ya. Bawa buku saku terus. Kemudian belajar sebelum yang diajarkan. Makanya nanti yang tes S2 kalau keterima juga begitu. Jangan belajar yang sudah diajarkan, yang belum aja. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, lihat, tanya kakak kelasnya. Dulu bikin makalah itu gimana sih contohnya? Oh, kalau begitu aku tak bikin makalah dulu. Belum kuliah sudah bikin makalah. Adakan penelitian kalau nggak percaya. Kan lebih enak begitu. Katanya belajarnya itu ndelahum-ndelahum tapi pointer. Apa dulu begitu? Sebelum diajarkan sudah disingkat oleh Abah. Apalagi di sini sudah disediakan bukunya. Abah dulu mencari sendiri. Tanya kak kelas bukunya apa. Bagaimana contoh soalnya? Abah ringkas jadi buku saku, dimasukkan saku. Pokoknya dihafalkan sama dengan hafal buku. Berarti membaca setengah jam sama dengan membaca khatam 1 kali. 1 jam berarti 2 kali. Berarti sudah membaca 2 kali. 2 jam berarti membaca 4 kali. Sudah hafal. Berarti hafal buku. Makanya ilmu tidak di buku tapi di dada, ya kan? Al ilmu fis sudur la fis sutur. Coba ini Indrik atau semuanya
walaupun kamu belum pernah menjalankan, sampaikan pada semuanya, ya. Belajarlah yang belum diajarkan. Wah, ngorok ya gak iso disugesti ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika.